Wali kutub paling sahih saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliullah, wali kutub, wali agung kekasih Allah yang ada pada zaman Android ini benar adanya, nyata keasliannya, dan disaksikan langsung oleh keluarga, sahabat, dan santri yang sedang ngaji rialat. Membuktikan betapa sucinya beliau, sehingga dari mulai beliau berangkat atau wafat tanggal 27 bulan Juli tahun 2019 tidak pernah putus warga untuk ziarah ke makam Mbah Wali Kutub Wali Agung Nyai Saripah, mulai dari daerah sekitar desa sampai luar Pulau Jawa, juga habaib dari Singapura dan yang beragama Hindu sengaja datang untuk berziarah hingga sampai saat ini. Untuk selengkapnya ada di video selanjutnya. Bernama Mbah Nyai Saripah, beralamat di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sebulan atau beberapa minggu sebelum wafat, beliau silaturahmi keliling kampung untuk meminta maaf atau ampuraan ke warga sekitar. Sempat besuk orang sakit dan takziah ke orang yang meninggal. Mbah Nyai Saripah mempunyai sifat yang lemah lembut, dibuktikan oleh para santri yang sedang rialat di situ. Serta beliau sangat hati-hati dan juga tahu dengan makanan yang semestinya harus dimakan atau dibagikan. Itulah salah satu bukti kesucian Mbah Nyai Saripah. Sebelum berangkat atau wafat, beliau memanggil semua anak dan cucunya untuk saling meminta maaf. Dan kurang lebih 10 menit sebelum wafat, suami beliau datang dan beliau meminta doa serta keikhlasan dan keriduannya bahwa barangkali semasa hidup bersamanya mempunyai salah kecil maupun besar, dan beliau minta maaf dan ikhlas ridhonya. Setelah bersama suaminya selesai, sang suami duduk dan kepala beliau disandarkan ke pangkuannya, lalu berdoa sampai semua anak cucunya mengamini. Ucapan terakhir beliau sabda ke Kang Zainun atau putranya, yaitu Zainun waliullah wali kutub wali agung. Lalu beliau berangkat atau wafat. Dan begitu beliau wafat, istri Kang Zainun mengecup jempol kaki beliau sebagai perpisahan. Baik para ikhwan rahimakumullah, dalam tayangan singkat tadi ya dijelaskan terkuak rahasia Wali Kutub 2022. Ya, jadi ternyata Wali Kutub itu ada di Brebes, di apa? Di Brebes atau di Tegal? Di Brebes ya. Jadi ya selamat untuk Brebes. Kemudian ya saya tidak menyangkal siapapun kalau dikehendaki oleh Allah untuk menjadi walinya jadi. Akan tetapi yang fatal di sini menyatakan sebagai wali kutub. Lah ini yang apa? Benar-benar fatal. Kemudian kewaliannya baru ketahuan setelah wafat. Lah ini setelah bebas tugas. Wali kutub itu diketahui kewaliannya dan mengumumkan kewaliannya ketika masih hidup. Syekh Abdul Qadir mengatakan, qadami hadza ala raqabati jami' auliya'illahi ta'ala. Ini kakiku ada di atas tengkuk para wali.
Itu kata Syekh Abdul Qadir. Nah, itu mengumumkan ketika masih hidup. Kenapa? Ketika sudah wafat diganti oleh orang lain sebagai petugas rohani yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sudah wafat, ya andaikan wali itu sudah pensiun. Jadi wali disebut wali di sini ketika bertugas. Adapun setelah wafat tetap dia menyandang wali, akan tetapi secara hukum mantan wali. Ya, karena sudah wafat. Kemudian yang kedua, ya dikatakan wali kutub, salah satu tandanya yang dijelaskan karena jenazahnya hilang. Ya wallahu alam, apakah telah dibuka lagi kuburannya, hilang jenazahnya atau bagaimana? Wallahu alam, karena tidak dijelaskan. Akan tetapi misalnya ada orang wafat kemudian digali ulang jenazahnya hilang, itu bukan tanda sebagai wali kutub. Kenapa? Ternyata dalam sejarah ada wali kutub yang dibuka kembali, jenazahnya tidak hilang, utuh, ya tandanya utuh bukan hilang. Contohnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, setelah 2 tahun dari kewafatannya, ya kan keluarga beliau ada di Aljazair, kemudian beliau dikuburkan di zawiyahnya di Fes, Maroko. Keluarganya yang di Aljazair menginginkan makbarah beliau dipindah ke Aljazair, sehingga ya diam-diam digali tengah malam kemudian dibawa kabur. Jenazah Sayyidi Syekh radhiyallahu an utuh. Dan ya di antara tanda-tanda kewaliannya ya utuh dalam waktu 2 tahun, tetap segar. Bahkan karena dalam madhab Maliki kalau seperti itu harus dimandiin ulang, ketika dibuka petinya ternyata ada paku, karena serampangan makunya kena peti itu nancap ke paha beliau, kemudian paha itu mengeluarkan darah segar setelah 2 tahun. Nah ini ya tanda kewalian memang. Ya jenazahnya tidak dimakan tanah. Bahkan juga kalau kita berbicara jenazah hilang, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hilang dan hampir dicuri oleh orang-orang kafir berkali-kali, sehingga sekarang Masjid Nabawi itu khusus makbarah Nabi itu telah ditancapkan ke dalam ini untuk perisai makbarah Nabi, besi baja sampai dalam, sehingga kemungkinan diuruk ya dicuri jenazah Rasulullah itu sudah tidak mungkin lagi. Dulu karena berkali-kali mau dicuri jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazahnya tidak hilang. Jadi perkara misalnya jenazah hilang setelah dikedok ulang itu bukan murni tanda wali kutub, karena jenazahnya para wali kutub tidak hilang. Qutbul Maktum sendiri tidak hilang jenazahnya, cuma tidak dimakan tanah dan segar. Itu perbedaannya. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, di antara yang lain ya lemah lembutnya sebelum wafat minta maaf dulu, ya walaupun bukan wali yang kayak gitu banyak. Oleh karena itu ya saya tidak sependapat dengan video tersebut. Karena apa? Itu klaim yang salah, dan juga ya bisa jadi masyarakat terpengaruh kemudian meyakini sesuatu yang tidak benar. Itu saja. Saya tidak punya kepentingan apapun kecuali hanya ingin meluruskan tentang pengertian wali kutub itu bukan seperti itu. Jadi tentang kewalian ini jelas
dalam Quran jelas tandanya. Di mana Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tanda yang pertama kewalian seseorang ketika masih hidup, bukan setelah mati. Jadi tanda kewalian ketika masih hidup, la khaufun alaihim. Mereka para aulia tidak punya rasa takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti. Bahkan kematian yang sudah ada di depan mata pun mereka tidak takut, malah senang kalau mati. Jadi kalau kita kayak kita, misalnya seperti saya tadi diperiksa, ya alhamdulillah saudara kita Bapak Hudzaifah ini ternyata ya ahli kesehatan jauh-jauh, ya karena ternyata tadi cerita melihat foto saya yang masuk rumah sakit. Jadi balik lagi karena ingin memberikan terapi kepada saya. Jadi Pak Hudzaifah ini jauh-jauh dari Sarawak, Malaysia. Ya, kemudian tadi ya memberi terapi dan insyaallah habis ngaji nanti dilanjut. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi para aulia tidak punya rasa takut kecuali takutnya kepada Allah saja. Jadi pada siapapun, kepada raja, kepada apapun, bahkan hewan buas. Intinya kalau masih ada rasa takut ke makhluk, belum mencapai predikat wali yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Anda mau mengklaim sebagai wali, coba lihat. Kalau Anda ketemu singa, berani enggak? Nah, kalau Anda ketemu singa, didatengin singanya, dibelai-belai, singanya diam, ya mungkin Anda wali. Kalau bukan wali, mungkin pawang hari, pawang macan kan gitu aja. Ya, ada dua kemungkinan. Intinya para aulia pertama tandanya tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah, maka orang ini taat dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua, walahum yahzanun, para aulia tidak punya rasa sedih, duka cita dengan semua yang terjadi di alam semesta. Kenapa? Para aulia oleh Allah dibuka hijab. Jadi hijab semua yang terjadi di alam semesta ini, ngerti hakikatnya. Laksana penonton yang diberitahu skenario dan bertemu dengan siapa namanya kalau di film itu sutradara. Tahu bahwa semua itu hanya peran saja. Karena seperti itu, apapun yang terjadi di film itu tidak membuat orang yang tahu rahasia film itu berduka cita. Akan tetapi orang yang larut dengan ceritanya, ya, maka ketika ada tokoh yang antagonis, maka dia akan membenci tokoh itu. Ketika ada pemeran tokoh yang dizalimin, maka akan simpati dengan yang dizalimin. Ketika ceritanya sedih, berurai air mata dia melihat film itu. Tapi sutradara kalau melihat orang yang melihat seperti itu akan ketawa. Oh, gitu hanya sandiwara. Demikian juga para aulia telah tahu dengan skenario semesta, di mana segala sesuatunya adalah dari Allah, dalam pengawasan Allah, kemudian akhirnya kembali kepada Allah. Terjadi karena izin Allah dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itu, maka tidak berduka cita. Kemudian dari mana ini datang sifat dua yang paling penting ini? Alladzina amanu. Karena para aulia itu sempurna imannya, iman yang sebenar-benarnya. Wa kanu yattaqun, dan mereka para aulia tersebut ya teruji ketakwaannya, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan hukum walaupun dia sudah tahu dengan rahasianya. Jadi walaupun tahu rahasianya tidak dibocorkan kepada orang kebanyakan. Kalau rahasia ini dibocorkan, nanti orang tidak taat.
Tapi tetap para aulia, sholat ya sholat, berjamaah, taat dengan semua aturan yang ada. Itulah para aulia. Dan ketaatannya karena keimanan kepada Allah, bahwa ketaatan ini adalah syarat untuk bisa menjadi hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi empat tanda awal kewalian. Pertama, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, amanu wa kanu yattaqun. Ini tanda pokok para wali seperti ini. Jadi kalau ada yang kurang dari satu syarat ini, belum wali. Lah terus kita kok sudah bisa wali? Iya, kita ini semua wali. Terutama yang sudah punya anak, wali sudah wali murid. Ya kan? Nah, yang sudah gede anaknya, ya mau nikah nanti jadi wali nikah. Akan tetapi untuk jadi wali Allah ini ada kriteria lain.